pulang aja lah. Gimana bukanya? Dari depan, kuncinya tinggal di kantor. Sana kayaknya. Oke. Jangan dong, Bang. Jalan. Coba. Jadi airnya air apa ini? Air apa? Jadi air itu gimana? Oh, ditumpahkan. Oh, berarti sampai betul-betul memang anti ketahan semua masuk penuh itu. Nanti sampai ketah betul sampai habis. Wah, nggak bawa apa tuh, Pak? Hutan. Bukan. Cuman merunduk ini. Pegang ke terbungkus lah, airnya buang. Iya, nanti kita pas jalan mau pulang nanti bawa lantai berapa bibir dulu. Itu ujung sana langsung, Mbak. Soalnya kan garis lurus ini kan? Mana? Ini ujung sana. Enggak. Karena garis lurus kan di karet. Oke, ini muser nyamuk ini. Mana nyamuknya? Ini udah biasa belum di sini. Yang kerja di jangkung. Biarin. Berapa makan ini? Hah? Berapa? Jadi kok panen kesini sekali berapa? Gimana kalau menurunkan ini? Gimana? Menurunkan ini ke bawah? Apa? Iya, ini. Oh nih. Taruh. Masih dua. Gimana, Pak? Jadi gimana kita buat, Pak? Di hutan Lepondom nih, Bang. Baik, kami informasikannya. Yang pertama terima kasih kepada rekan Alpi dari Tribun Medan terkait pertanyaan kronologi singkat ya terkait penangkapan pelaku memanen hasil hutan secara tidak sah ya. Dapat kami informasikan bahwa peristiwa ini ya, peristiwa penangkapan dengan cara tertangkap tangan ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17 WIB, di mana anggota kita yang sudah kita tugaskan yang membidangi tentang penindakan ini yaitu Kanit Peter dan tim. Sebelumnya kita sudah memperoleh informasi tentang adanya kegiatan ya memanen hasil hutan yaitu dengan cara menderes ya atau mengambil getah atau minyak dari pinus di daerah Lepondom dan di daerah Silalahi ya di kawasan hutan lindung atau tangkapan air dari Danau Toba yang ada di Silalahi ya. Setelah kita mendapatkan informasi sesuai mekanisme yang ada, kita lakukan kegiatan penyelidikan ya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 ya Maret tahun 2023 pukul 17 WIB pelaku ini diamankan di Lepondom ya, diamankan di Lepondom, di mana di dalam hutan itu kalau dari jalan ada berjarak sekitar lebih kurang 500 meter masuk ke dalam. Di sana ada pondok darurat ya, kemudian di sekitaran pondok itu ada pohon pinus ya, dan itu sudah dideres gitu ya, dengan dilakukan penanganan, dibuat penampungan dari plastik, di mana di tempat itu kita temukan pelaku BG dan pelaku BH ya,
di mana dari keterangan kedua orang ini ternyata pelaku BG di tempat itu kita temukan sejumlah pinus yang sudah dilukai itu batang pinus itu, kemudian untuk menghasilkan getahnya. Kemudian BG menerangkan bahwa dia yang bertanggung jawab dalam melakukan pemanenan atau pengambilan hasil hutan di daerah Lapondong, sedangkan untuk pelaku BH menerangkan melakukan aksinya di daerah Silalahi, di mana kedua orang ini adalah melakukan kegiatannya adalah atas anjuran atau suruhan dari seseorang yang berdomisili di Dolok Sanggul, yaitu inisial PLG, ya, di mana terhadap yang bersangkutan setelah BG dan BH kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan juga pada hari Senin ya sudah kita lakukan penangkapan, di mana perbuatan ini ya menurut penjelasan dari kedua pelaku ini sudah dilakukan lebih kurang hampir 2 bulan ya, sudah dilakukan dalam 2 bulan, di mana untuk sesuai kesepakatan mereka untuk harga ya, untuk harga dari getah pinus ini adalah dihargai 6.500 per kilo dari BG dan BH ini ya, artinya oleh PLG terhadap hasil yang dikumpulkan itu sejumlah per kilo, harga per kilonya itu dihargai 6.500, dan kedua orang ini sudah pernah menyerahkan hasil panenan mereka kepada PLG, di mana PLG ya langsung datang untuk menjemput hasil panen ini, dan PLG ini juga yang menunjukkan lokasi di mana akan dilaksanakan penderesan atau pemanenan secara tidak sah terkait minyak atau getah dari pinus ini. Demikian. Untuk para pelaku ini apa aja barang bukti yang kita amankan nih, Bang? Untuk barang bukti yang diambil itu ada plastik-plastik kecil yang ada di dalamnya ada getah pinus itu ya, itu digantungkan di dalam di batang pinus itu. Kemudian juga ada guntingan-guntingan seng kecil, yaitu untuk sebagai saluran masuk ke plastik ini, dan kemudian juga ada pisau ya, sejenis pisau yang digunakan untuk melakukan penderesan dari pinus tersebut. Jadi untuk plastik-plastik ada sejumlah lebih kurang ada 20 atau 30 plastik yang kita sudah lakukan penyitaan dari 2 tempat ini, karena sebelumnya ya mereka sudah untuk yang dikumpulkan, kalau penjelasan dari BG sebelumnya dia pernah menjual kepada PLG ini yaitu sejumlah 400 kilo lebih. Demikian halnya dengan pelaku BH juga sudah menjual kepada pelaku PLG dari Dolok Sanggul ini sejumlah lebih kurang 400 kilo. Demikian. Bang, untuk pasal yang dikenakan Bang pada para pelaku ini, Bang? Baik, untuk pasal yang kita terapkan adalah kita menerapkan ketentuan pasal 78 Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan pasal 78 ayat 6 junto pasal 50 ayat 2 huruf C paragraf 4 Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Dan halnya dengan pelaku BH juga sudah menjual kepada pelaku PLG dari Dolok Sanggul ini sejumlah lebih kurang 400 kilo. Demikian. Bang, untuk pasal yang dikenakan Bang pada para pelaku ini, Bang? Baik, untuk pasal yang kita terapkan adalah kita menerapkan ketentuan pasal 78 Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan pasal 78 ayat 6 junto pasal 50 ayat 2 huruf C paragraf 4 Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian. Oke, Bang. Himbauannya nih Bang kepada para masyarakat nih, Bang. Baik ya, ini sebagai himbauan dari kita terkait peristiwa ini, melalui kesempatan yang sangat baik ini kami sampaikan, atau kami mengharapkan juga bahwa terkait hutan sesungguhnya harus kita pahami bersama bahwa manusialah yang membutuhkan hutan, bukan hutan yang membutuhkan manusia. Kenapa manusia membutuhkan hutan? Karena banyak hal ya yang bisa kita peroleh dari hutan, kelestarian hutan ini ya, terlebih-lebih kita yang ada di daerah Silalahi ya,
Kalau hutan pinus ini yang ada di atas Silalahi itu lestari, ya maka tentu bisa dipastikan ya akan terjamin ekosistem yang ada di sana, sehingga tidak berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat di Silalahi. Kemudian juga ya dimungkinkan dengan terjaganya dan lestarinya hutan yang ada di sana, maka harapannya ya bencana-bencana yang mungkin senantiasa menanti akibat perusakan hutan bisa diminimalisir, dan kemudian juga tentu daerah itu adalah daerah tangkapan air. Maka mari kita rawat bersama untuk menjaga hutan ini. Tentu bukan hanya tugas dari para penegak hukum, baik dari kepolisian, dinas kehutanan atau dari dinas lingkungan hidup, tetapi mari kita semua menjaga hutan itu agar hutan di Silalahi sana tetap lestari, agar kita tetap bisa menikmati keindahan dan manfaat dari hutan yang ada di Silalahi itu. Mari kita bersama-sama untuk merawat hutan yang ada di Silalahi itu. Itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk kemaslahatan kita semua. Demikian, terima kasih.